Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kesetiaan. Dimanakah dirinya yang setia ataukah tidak ya? Kita di sini mungkin saat ini pilih kartu ya, sesuai intuisimu, di mana dirinya setia ataukah tidak kepadamu. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Saya sudah mengocok kartu. Di sini kita pick a card. Saya bagi dua kartunya, di mana ada dua pile. Kita lihat ya. Satu kali lagi. Oke. Saya bagi dua pile. Pile pertama dan pile kedua. Silahkan kamu pilih apakah dia setia kepadamu. Si A untuk pile pertama, bisa juga untuk si B untuk pile kedua kalau ada dua orang. Tapi kalau cuma satu orang, silahkan pilih salah satu di antara kedua pile ini. Pile pertama, pile kedua. Silahkan dipilih sesuai intuisimu ya. Si A bisa untuk pile pertama, si B untuk pile kedua, ataukah si B untuk pile pertama dan si A untuk pile kedua, terserah ya. Dari kamunya aja, sesuai kata hatimu. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu ya, baru kamu pilih, baru setelah itu kamu bisa lanjut mendengarkan readingan ini. Oke, saya mulai dulu dari pile pertama. Saya sisihkan pile keduanya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang terkoneksi denganmu, apakah dia setia ataukah tidak? Kita lihat untuk saat ini ya. Oke, ada Nine of Cups, The Devil, Eight of Wands, Seven of Wands, Ten of Cups, Five of Wands. Oke. Di sini untuk pile pertama ya. Untuk ini dulu ya, yang belum menikah ya atau pacaran ya. Ini pacaran ini pusing nih, stres ya. Karena kondisinya dia ini tertekan secara keuangan, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang membuat dia tidak nyaman ya, entah dalam mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga tidak bisa kayak ada penghalang untuk bisa bersamamu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya dia lebih fokus pada pekerjaan, karena ya setidaknya untuk menghidupimu nanti kalau seandainya masih pacaran. Jadi mungkin waktu bersamamu tuh kurang karena memang banyak tekanan dari sisi pekerjaan, pack of wands, ataupun cita-cita
Ya, kalau dia sekolah ya dia fokus pada karirnya di studi ya, ataupun karir di pekerjaan. Ya, di sini kadang-kadang dia merasa bahwa kita nih ribut terus, kamu tuh tuduh-tuduh aku terus bahwa aku itu tidak setia lah, aku inilah, aku itu. Memang mungkin kondisinya pernah dia kedapatan ya, mungkin chatting-chattingan, tapi itu sebenarnya cuman iseng-iseng doang, ya. Ini pun begitu pun dengan ini ya, dengan apa dibilangnya, dengan yang sudah menikah ya, iseng-iseng doang gitu. Tetapi ya kepercayaan itu sudah tidak ada lagi untuknya gitu. Jadi dia kayak macam menyesal, kenapa ya dulu saya melakukan seperti begitu ya, padahal saya tidak melakukannya, saya cuman saya nggak selingkuh gitu, saya cuman iseng-iseng doang gitu. Mungkin dia chat, saya balas-balas chat gitu dan nyaman gitu, tetapi ya kedapatan dan akhirnya membuat kamu eh, marah gitu, ataupun sudah tidak ada kepercayaan lagi dari dirimu. Dan ya itu dia merasa bahwa kamu tuh udah berubah ya, padahal sebenarnya saya ini sama seperti yang dulu, tetap mencintaimu, sayang kepadamu gitu. Cuman mungkin kondisinya kita nggak bisa bersama lama-lama seperti dulu ya, karena saya punya banyak tugas, saya banyak tanggung jawab, entah di kantor, entah kalau sudah nikah ya menghidupi kamu. Karena untuk menghidupimu bukan hanya modal cinta, menghidupimu itu adalah ya itu kasih makan, tanggung jawab, bukan hanya I love you dah gitu ya, bye bye gitu, nggak ada. Atau romantis romantis kayak dulu ya, sisi romantis di mana ya saya akan berusaha bertanggung jawab untuk keluarga, di mana sisi romantisnya itu adalah usaha saya dihargai, kerja keras saya bisa menjadi berkat buat dirimu dan keluarga. Jadi kalau kamu merasa bahwa saya ini berubah, tidak ada yang berubah, saya tetap seperti yang dulu, cuman situasi dan kondisi ini yang harus saya sesuaikan, karena ya saya punya tanggung jawab, otomatis waktunya berkurang untukmu. Dan yang kedua juga ya saya harus mencari uang untuk siapa, untuk keluarga, untuk kamu. Kalau belum menikah ya untuk dirinya, dan ya setidaknya punya tabungan nantinya, karena tidak mungkin saya kasih makan kamu cinta-cinta doang ya, janji-janji gitu cinta gitu, langsung kamu kan yang nggak ada. Kasih makan nasi dan itu perlu duit. Jadi jangan kamu berpikir negatif bahwa saya selingkuh, saya tidak setia, ya. Ya, saya seperti begini karena kondisi, bukan karena saya mau. Kalau seandainya saya punya duit, ya saya sama kamu aja gitu. Kalau sudah berkelimpahan, bermiliar-miliar, triliun gitu, ya sudah, saya happy-happy bersama kamu aja. Kondisinya saat ini kita kurang, bahkan minus, ada angsuran, ada hutang ini itu. Otomatis ada yang saya korbankan, yaitu waktu kita gitu ya. Jadi ini isi hatinya saat ini, di mana dia setia sama kamu. Kalau ditanya adakah kesetiaan kepadamu, ya walaupun mungkin dia banyak teman wanita atau banyak teman pria, tapi sebenarnya itu hanya sebagai sebatas teman. Kalaupun mungkin dibilang halo sayang, iya cinta gitu ya, bahasa-bahasa gaul ya, anak-anak zaman now ya, langsung dipikirnya udah punya perasaan, padahal biasa aja gitu ya. Jadi jangan terlalu baper, karena ya mereka hanya sebatas teman untuk menghilangkan stres juga dengan bahasa-bahasa kasih sayang di kantor gitu ya. Karena stres dalam tekanan, jadi setidaknya ya mendapatkan support dari sahabat-sahabat dengan bahasa-bahasa yang bisa membuat mereka happy. Jangan pasangannya baper, dipikirnya sudah mempunyai hubungan ataupun apapun, padahal sebenarnya dia sayang kamu, dia setia sama kamu ya. Jadi jangan pernah kamu merasa dia berubah, tidak ya. Dia harus mengorbankan waktu bersamamu karena dia harus harus memprioritaskan waktu untuk bekerja. Untuk siapa lagi uangnya kalau bukan untuk kamu dan keluarga. Nah, ini dia mau kamu mendoakan dia supaya hidup kalian lebih penuh warna, lebih damai, jangan ribut ya. Dan ya paling utama adalah mendoakan kesehatan dan keberhasilan, kesuksesan dalam hal karir seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Jadi untuk pertanyaan untuk file pertama, apakah dia setia kepadamu? Iya, dia setia kepadamu. Oke, semoga resonate. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Orang yang terkoneksi denganmu, apakah dia setia kepadamu? Untuk file pertama di sini kamu terkoneksi dengan Libra, ada Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Aries,
Capricorn, Taurus, Virgo, dan ada bintang Leo. Jadi untuk koneksi dari zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan Libra, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Aries, Capricorn, Taurus, Virgo, dan bintang Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kalian di pile pertama. Kita sisihkan kartunya, kita ke pile kedua. Oke, untuk pile kedua di sini saya ambil ya, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil membayangkan orang yang kamu mau koneksikan dirinya ya. Membayangkan dia sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu yang terkoneksi dengan pile kedua, orang kedua. Kita lihat apakah dia setia kepadamu. Oke, kita lihat di sini ada the Fool, Four of Wands, the Moon, the Emperor, Six of Swords, Five of Wands, Knight of Swords, the High Priestess. Di sini kalau mau dibilang kondisi dia saat ini ya, untuk orang yang kamu koneksikan di pile kedua ini, orangnya masih childish, orangnya masih merasa belum memilikimu tuh kayak macam orang yang tidak bersyukur gitu ya, kayak masih kurang, merasa tidak bahagia, merasa masih ingin mencari yang lebih sempurna, padahal dia tahu dirinya aja nggak sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi mau mencari wanita atau pria yang sempurna ya. Ya seperti gitu ya, kondisinya dia masih childish, ingin bebas ya, padahal sudah tahu kalau mempunyai satu hubungan itu ya harus mempunyai batasan-batasan ya, ataupun mungkin juga ya setidaknya dia harus bisa lebih peka terhadap perasaan pasangan gitu. Tetapi di sini koneksinya ya dia mau seenaknya sendiri, datang suka-suka, pergi suka-suka ya. Kadang-kadang malah ribut, marah ya, membuatmu terluka dari perkataan atau tindakan dia, acuh tak acuh, mau dilayani ya. Terus playing victim kadang-kadang akhirnya membuatmu sedih, di mana kamu dia yang salah tetapi malah seolah-olah kamu yang salah, akhirnya kamu sedih lagi, stres lagi ya. Di sini kondisinya tidak baik-baik saja, di mana banyak tekanan dalam hubungan ini, sehingga entah dirimu entah dirinya juga ya, karena dirinya sendiri nih tertekan dengan dirinya gitu, di mana ya dirinya menuntut orang yang sempurna. Pada saat bersamamu dia merasa ada kurangmu, dia merasa kecewa. Nah ini ya, jadi ya dia ingin orang yang bisa mengerti akan dirinya sepenuhnya, padahal ya setidaknya saling menopang, bukan hanya untuk menerima saja tetapi memberi juga. Nah ini kondisinya dia ingin menerima terus, memberinya tuh susah ya, kadang-kadang pelit ya, pelit, jangankan pelit duit, pelit waktu pun dia nggak mau ya. Kayak macam contohnya ya, kamu yang harus ke dia, kamu yang harus antar jemput, kalau tidak terlambat dikit marah ya. Jadi kondisinya kalau mau dibilang di sini apakah dia setia kepadamu, saya lihat kondisinya di pile kedua tidak ya. Karena dia lebih fokus pada dirinya sendiri dan bahkan mau mencari yang lain yang lebih sempurna dari dirimu. Makanya tadi di awal saya bilang dia itu orangnya tidak bersyukur mendapatkan kamu karena masih merasa kurang dan kurang. Dia ingin mendapatkan sosok yang sempurna, di mana ya dia masih mencari orang-orang atau mengejar ya orang-orang yang menurut dia sempurna versi dia. Padahal dia tahu bahwa setiap orang yang mungkin dia lihat di awal mungkin sempurna, tapi pada saat dia sudah masuk ke dalam atau mempelajari karakter dia secara utuh, pasti dia tahu bahwa setiap manusia ini ada kurangnya. Nah ini ya, jadi kayak merasa tidak puas. Nah itu, jadi kalau mau dibilang akankah dia setia kepadamu, tidak ya. Kalaupun mungkin dia setia kepadamu saat ini ya, kondisinya saat ini pasti kamu tetap banyak terlukanya atau banyak berkorbannya dibandingkan dirinya, dimana dia mempermainkan perasaan atau dia bertahan karena hanya
mau memanfaatkan. Ibaratkan kamu masih mempunyai sumber daya. Di sini ada narcissistic personality disorder, di mana kamu yang bekerja, dia malas, dia yang santai, kamu yang bersusah payah, terus playing victims, kamu selalu yang salah-salah dan salah, kamu selalu yang memberi kabar. Kalau nggak diberi kabar ya dia nggak akan kabarin gitu. Kalau kamu nggak WA duluan atau memberikan kabar duluan, dia juga diam gitu. Ya, orangnya pasif, orangnya kayak muka malaikat gitu kan. Padahal sebenarnya hatinya busuk ya. Kadang-kadang cerita kamu di belakang, kadang-kadang juga apa ya, kalau dibilang melarang-larang kamu, tapi kalau dia yang larang, dirinya yang dilarang, dia marah ya. Nah, ini orang sosok yang egois, di mana kondisinya orang yang tidak bersyukur dan orang tidak pernah berbahagia dalam dirinya karena dia merasa kurang-kurang dan kurang terus, di mana ya dia harus mencari kelebihan dari orang lain, di mana dia ibaratkan mau menyerap energi orang lain gitu. Sehingga kalau kamu merasa terkoneksi dengan orang ini, kamu rasa lelah, rasa capek, ya itu karena dia menyedot energi kamu ya. Ya, ibaratkan di sini ada vampir energi juga bahasa ininya ya, dimana dia menyerap energimu sehingga kamu tuh rasa loyo, stres ya, tertekan, bahkan mungkin ya kamu seret rezeki karena dirinya. Itu berpengaruh juga. Jadi jangan asal-asal cari pasangan ya, yang penting ada pacar, yang penting ada suami, yang penting ada istri ya. Nah, lihat dulu energinya, lihat dulu karakternya, cocok-cocok kan tidak. Kalau tidak ya kamu yang nanti stres ya. Kamu yang pusing sendiri, kamu yang berkorban sendiri, bahkan mungkin rezeki kamu seret ya. Pada saat kamu sudah tidak punya apa-apa, ditinggalkan, dilempar, dibuang. Nah, ini ada orang seperti gitu ya. Jadi kalau ditanya dari file kita apakah dia setia kepadamu, tidak. Karena suatu saat, mungkin saat ini dia bersamamu, tapi suatu saat nanti pas kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, pasti dia buang. Contohnya, dia kondisinya kamu punya duit, pada saat kamu kere dia akan pergi meninggalkanmu, mencari orang, kalau orientasinya uang ya, dia akan mencari orang-orang yang lebih kaya. Pada saat kamu sekarang, dia orientasinya contohnya kalau seandainya body, manusia kan akan menua, pasti akan keriput, pasti akan melar gitu contoh ya. Pada saat kamu kondisinya sudah tidak seperti yang dia inginkan, ya dia mencari yang lain lagi, yang body aduhai, yang seksi ya, yang macam-macam. Nah, ini sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi saat ini kalau dia masih setia kepadamu ya karena kamu masih mempunyai manfaat ya. Tetapi kalau kamu sudah tidak bermanfaat buat dia, ya dia akan mencari alasan, cara untuk bagaimana supaya dia bisa pergi dari dirimu. Tetapi konsekuensinya kamulah yang salah. Jadi dia akan bikin drama supaya di mana dia adalah korban gitu ya. Padahal sebenarnya adalah dia sosok yang tidak setia, di mana sebenarnya dia ingin keluar dari dirimu, tetapi kondisinya publik harus melihat bahwa kamulah yang salah. Padahal sebenarnya dia berdrama untuk bisa terlepas dari dirimu, lepas dari tanggung jawab, dan ya happy mencari mangsa baru. Wow, ini orang narsistik di sini ya. Saya merasakan energinya seperti gitu. Jadi hati-hatilah dalam memilih pasangan ya. Oke, semoga resonate untuk kalian yang memilih file kedua ya. Dan untuk koneksi dari zodiak di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan Taurus, ada Cancer, ada bintang Scorpio, ada Sagittarius, ada Libra, Capricorn, ada juga di sini Pisces, Virgo, dan bintang Leo. Jadi untuk koneksi zodiaknya, di mana kamu terkoneksi dengan Taurus, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Libra, Capricorn, Pisces, Virgo, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.